Kalah sekalipun dari Thailand dan Filipina, timnas Indonesia tetap lolos ke semifinal Piala AFF 2022, begini syaratnya. Timnas Indonesia kalah sekalipun dari 2 laga terakhir Piala AFF 2022. Akan tetap masuk ke semifinal, hanya saja, skenario ini tercapai harus melalui beberapa syarat yang teramat rumit. Sekedar diketahui, timnas Indonesia saat ini menempati posisi 2 grup A Piala AFF 2022 dengan koleksi 6 angka, hasil dari 2 pertandingan. Koleksi poin itu sama persis dengan Thailand di puncak klasemen yang juga telah menjalani 2 pertandingan. Skuad Gajah Perang julukan Thailand berada di posisi yang lebih baik, karena unggul selisih gol ketimbang timnas Indonesia, yakni +9 berbanding +8. Kemudian, berturut-turut di posisi 3 ada Kamboja dengan 3 poin dari 2 pertandingan, Filipina, 3 poin, 3 pertandingan, dan Brunei, 0 poin, 3 pertandingan. Sesuai jadwal, timnas Indonesia masih akan menjamu Thailand pada Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022 dan bertandang ke markas Filipina pada Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Seperti yang sudah diutarakan di atas, timnas Indonesia tetap lolos ke semifinal Piala AFF 2022 meskipun kalah dari Thailand dan Filipina. Namun, ada sejumlah syarat yang melatar belakangi. Pertama, timnas Indonesia tidak boleh kalah telak dari Thailand dan Filipina. Ambil contoh dalam laga tersebut, timnas Indonesia kalah tipis 0-1 dari Thailand dan Filipina. Jika kondisi itu terjadi, timnas Indonesia menutup fase grup dengan koleksi 6 angka dan selisih gol +6. Sementara itu, Filipina menyelesaikan fase grup dengan raihan 6 angka dan selisih gol 0. Berhubung selisih gol menjadi tolok ukur utama ketika ada 2 tim atau lebih memiliki poin sama, posisi timnas Indonesia otomatis masih lebih tinggi ketimbang The Azkals julukan Filipina. Sekarang, bagaimana dengan Kamboja, tim yang juga masih berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF 2022? Kamboja dijadwalkan bertemu Brunei Darussalam pada Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022. Di atas kertas, pasukan Angkor bakal menang atas Brunei. Kemenangan dengan skor telak berpotensi disabet skuad asuhan Ryu Hirose tersebut. Semisal menang 5-0 atas Brunei, koleksi poin Kamboja menembus 6 poin dan selisih gol +5. Sejauh ini, timnas Indonesia masih lebih baik ketimbang Kamboja. Meski sama-sama mempunyai poin 6, timnas Indonesia unggul selisih gol atas Kamboja. Setelah itu, harapannya Kamboja tumbang di tangan Thailand dalam laga yang berlangsung pada Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Jika Kamboja tumbang dari Thailand, timnas Indonesia otomatis mengungguli Kamboja dan Filipina dalam hal selisih gol. Namun, catatan di atas hanyalah skenario buruk. Timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2022 lewat cara yang elegan, yakni menang atas Thailand dan Filipina. Jika kemenangan disabet di 2 partai sisa, timnas Indonesia resmi lolos ke semifinal Piala AFF 2022 sebagai juara grup. Menghadapi Thailand di pertandingan ketiga grup A Piala AFF 2022, tim nasional Indonesia akan menurunkan kekuatan terbaik. Laga ulangan final Piala AFF 2020 ini akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022. Menjelang pertarungan itu, Indonesia meraih 2 kemenangan pertama atas Kamboja, 2-1, dan Brunei Darussalam, 7-0. Namun,
Melawan Thailand akan menentukan bagaimana peluang timnas Indonesia lolos ke semifinal atau final Piala AFF 2022. Hal itu disampaikan Shin Tae-yong seusai laga Brunei vs Indonesia, Senin tanggal 26 Desember tahun 2022 petang, WIB. Kemenangan telak atas Brunei sempat mengantar timnas Indonesia ke puncak klasemen grup A Piala AFF 2022. Namun, timnas Indonesia kini harus turun ke peringkat kedua grup A karena pada laga lain, Thailand berhasil melibas Filipina 4-0. Koleksi poin, jumlah laga, dan gol timnas Indonesia sebenarnya identik dengan Thailand. Kedua finalis Piala AFF 2020 itu kompak mengoleksi 6 poin dan mencetak 9 gol dari 2 laga. Namun, timnas Thailand lebih berhak menempati puncak klasemen grup A karena belum kebobolan. Sementara Indonesia sudah kemasukan 1 kali. Persaingan papan atas klasemen grup A Piala AFF 2022 akan memanas tengah pekan ini, karena Thailand dan timnas Indonesia akan bertemu. Menurut Shin Tae-yong, hasil Indonesia vs Thailand nanti akan menentukan bagan semifinal dan final Piala AFF 2022 dalam kaitannya dengan nasib skuad Garuda. Atas dasar itulah, jaminan Shin Tae-yong akan menurunkan pemain inti timnas Indonesia pada laga kontra Thailand. Pelatih asal Korea Selatan itu juga meminta anak asuhnya menganggap laga versus Thailand adalah partai final. Pasti akan dilakukan, mau tidak mau, kata Shin Tae-yong ketika ditanya apakah akan menurunkan pemain inti melawan Thailand atau tidak. Pertandingan ketiga melawan Thailand sangat penting. Setelah laga ketiga, akan terlihat bagaimana gambaran peluang ke semifinal dan final seperti apa, ucap Shin Tae-yong. Namun, saya selalu fokus ke setiap laga. Saya menganggap laga melawan Brunei ini seperti final, ujar pelatih berusia 52 tahun itu. Semua pemain juga harus memiliki mental seperti itu, menganggap semua pertandingan seperti final, tutur pelatih asal Korea Selatan itu. Pada laga kontra Brunei, Shin Tae-yong melakukan rotasi besar-besaran. Shin Tae-yong menyimpan kapten timnas Indonesia, Fahrudin Arianto, dan juga bek naturalisasi asal Spanyol, Jordi Amat. Ricky Kambuaya, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand, yang tampil sebagai starter pada laga kontra Kamboja juga tidak bermain melawan Brunei. Adapun Mark Klok, Asnawi Mangku Alam Bahar, Egy Maulana Fikri hingga Witan Sulaiman, tidak bermain penuh pada laga versus Brunei. Nama-nama di atas mulai dari Fahrudin Arianto, Jordi Amat, Egy Maulana Fikri, hingga Mark Klok, kemungkinan besar akan tampil sebagai starter ketika timnas Indonesia menghadapi Thailand. Pemain lain yang juga diprediksi akan mengisi starting line-up timnas Indonesia saat melawan Thailand adalah Ilija Spasojevic. Striker naturalisasi asal Montenegro itu tampil apik pada laga timnas Indonesia vs Brunei dengan torehan 1 gol dan assist. Pertandingan timnas Indonesia vs Thailand akan sangat menarik karena merupakan ulangan dari final Piala AFF 2020. Timnas Thailand asuhan Alexandre Mano Polking ketika itu sukses naik podium juara Piala AFF 2020 berkat kemenangan agregat 6-2 atas Indonesia. Laga timnas Indonesia vs Thailand tengah pekan ini diprediksi berjalan sengit karena tim pemenang dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF 2022.